Hamil lagi. Bab 493. Carson berjalan maju, bergegas memegang Arila. Dengan khawatir dia bertanya, "Arila, kenapa? Ayo kita periksa ke rumah sakit." "Jangan khawatir, aku tidak apa-apa." Baru saja berbicara, lambung Arila terasa mual lagi. Menutup mulutnya ingin muntah. Muntah sekian lama, tetapi malah tidak ada yang dimuntahkan. "Minum air sedikit." Carson membuka tutup botol air mineral lalu memberikannya kepada Arila. Setelah Arila minum sedikit air, lambungnya terasa sedikit nyaman. Tetapi rasa mualnya masih belum hilang. Tidak lama kemudian, dia ingin muntah lagi. "Aku tidak apa-apa." Melihat tatapan khawatir Carson, Arila berusaha menahan dan memberikan senyuman kepadanya. Tidak ingin membuat Carson khawatir. Tetapi dia tidak bisa menahan rasa mual ini. Terasa ingin muntah lagi. Makin muntah, raut wajahnya makin tidak enak dilihat. Sekujur tubuh berkeringat dingin. "Kita ke rumah sakit sekarang." Carson tidak peduli Arila setuju atau tidak. Dia langsung menggendongnya, naik ke dalam mobil dan meminta sopir bergegas menuju rumah sakit. Di dalam mobil membuka AC, tidak tercium bau bensin. Kondisi Arila membaik. Tetapi karena tadi muntah terlalu menguras tenaga, sekarang dia tidak bertenaga. Dengan lemas bersandar kepada Carson. Dia mendengus di lengan Carson seperti anak kecil. Dia pun berbisik, "Tadi itu hanya mual, sekarang jauh lebih baik. Tidak harus pergi ke rumah sakit. Menjadi begitu merepotkan." "Ada apa-apa atau tidak, kita harus tetap periksa ke rumah sakit." Carson mengecup keningnya, mengangkat wajahnya, membiarkannya memandangnya. Dia pun berkata lagi, "Arila, aku tahu kamu khawatir dengan Rila. Tetapi mengadopsi seorang abang untuknya bukan hal yang gampang. Untuk hal ini harus lihat jodoh dan tidak boleh sembarangan memilih orang." Tangannya menyentuh ke dalam hatinya, tetap dengan suara lembut berkata, "Jangan lagi khawatir. Konsentrasi pada pekerjaan desainmu saja." "Ya, aku tahu." Berprinsip Arila mengerti, tetapi Rila adalah anaknya, darah dagingnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkan Rila kecil? "Lain kali tidak boleh banyak berpikir. Kamu hanya perlu memikirkan pekerjaanmu. Hal yang lain, aku saja yang uruskan." Suara Carson terdengar lembut tetapi cukup keras menentang Arila untuk membantah. "Lain kali aku akan berusaha untuk tidak banyak berpikir," kata Arila kembali masuk ke dalam pelukan Carson. Telinganya menempel tepat pada posisi jantung Carson, mendengar deguban jantungnya. Ada dia yang menemaninya, dipeluk erat olehnya, seolah-olah frekuensi detak jantung mereka berdua sama. Mobilnya melaju cepat, hampir sampai ke rumah sakit Essex. Rumah sakit adalah industri yang dimiliki oleh Essex. Dalam perjalanan, Carson sudah menghubungi pihak rumah sakit. Setelah menerima panggilan, staf medis sudah siap menunggu kedatangan mereka. Mereka mendapatkan informasi mengatakan Arila kondisinya muntah-muntah, lalu membawanya ke ruang pemeriksaan gastroenterologi untuk pemeriksaan. Tetapi setelah diperiksa, tidak ada masalah. Dokter memberitahu Carson bahwa Arila baik-baik saja, dan Arila tidak tahu mencium bau aneh apa, tidak nyaman dan ingin muntah lagi.
Carson buru-buru menepuk punggung Arila. Pada saat yang sama, mereka saling memandang dan hati mereka bersamaan terpikiran. Apakah Arila sedang hamil? Dulu Arila memiliki gejala muntah ketika dia mengandung Rila kecil. Kondisinya tampak mirip dengan hari ini. Tapi waktu berlalu sudah terlalu lama sehingga mereka tidak ingat. Hari ini, melihat Arila, reaksi pertama Carson adalah bahwa Arila terlalu khawatir dan terlalu lelah sehingga menyebabkan mual. Saat ini, dokter mengatakan lambungnya baik-baik saja, maka itu ada hal yang aneh. Jika karena faktor lain, Carson dan Arila hanya terpikirkan itu karena hamil. Setelah Carson janji kepada Arila akan memberikan adik laki-laki kepada Arila kecil, mereka sudah tidak pernah mempersiapkan keamanannya, sehingga tingkat presentasi kehamilan sangat tinggi. Mereka berdua saling menatap, mata kecil menatap mata besar menatap mata kecil. 4 mata saling memandang. Sesaat siapapun tidak bersuara. Dalam hati tidak dapat mengungkapkan perasaan yang rumit itu. Arila selalu menginginkan melahirkan seorang anak lagi dengan Carson. Dia ingin menyaksikan anak itu lahir, melihat anaknya tumbuh besar dan membesarkan anak-anak mereka hingga sukses dengan Carson. Tidak lagi absen dari momen apapun dalam kehidupan anak-anaknya. Ketika dia berpikir dia mungkin hamil, hatinya bersemangat, sangat bersemangat, hingga tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata. Arila hanya diam menatap Carson, berharap Carson dapat memberitahunya bahwa dia benar-benar mengandung anak mereka berdua. Tetapi Carson tidak menjawabnya. Carson masih memelotutinya. Matanya menatap dalam dan rumit, dan dia bahkan tidak bisa mengerti apa yang dipikirkannya. Hati Carson juga senang dan gembira, tetapi dia berbeda dengan kebahagiaan Arila, dan dia memiliki beberapa perasaan rumit dalam kebahagiaannya. Arila senang hamil lagi. Secara alami, Carson juga bahagia. Tetapi dia khawatir. Dia tidak ingin Arila menderita. Menderita ketika dia mengandung anak, dan dia tidak dapat membantu apapun. Setelah sedikit lebih baik, Arila menarik tangan Carson ke perut bagian bawah dan bertanya dengan hati-hati. Carson, apakah itu benar? Arila khawatir ini hanya ilusi tubuhnya sendiri. Khawatir mereka hanya berpikir terlalu jauh. Dia ingin benar-benar memiliki anak dari mereka berdua, tidak ingin bahagia dalam kekosongan. Mari kita pergi ke bagian kebidanan dan untuk memeriksanya lagi. Telapak tangan Carson dengan lembut membelai perut bagian bawah Arila dan menundukkan kepalanya mengecup dahi Arila. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, kata Carson. Arila menatapnya, matanya penuh dengan harapan. Aku berharap itu benar. Walaupun tidak benar, kedepannya akan menjadi benar. Sebelum hasilnya keluar, siapapun tidak tahu kebenarannya. Carson tidak berani memastikan, hanya bisa menghibur Arila. Aku berharap kali ini benar, kata Arila lagi. Tetapi Carson tidak menjawabnya lagi, hanya memeluknya dengan erat. Pada tahap awal kehamilan, metode pemeriksaan yang paling sederhana, paling nyaman, dan paling akurat adalah tes urin. Arila pernah melakukan tes kehamilan seperti itu sebelumnya. Kira-kira prosesnya dia masih ingat. Tetapi yang lebih spesifiknya sudah tidak jelas. Tapi itu tidak masalah, untung ada dokter. Dokter memberitahu mereka beberapa penjelasan. Karena Carson ada di sebelahnya, Arila mendengar hingga pipinya merah
dan tidak memperhatikan apa yang dikatakan dokter. Tetapi Carson mendengarkannya dengan sangat serius. Tidak hanya mengingat setiap detail yang dokter katakan, tetapi juga menemani Arila pergi ke kamar mandi. Arila menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu dia pun berkata, "Masalah sekecil ini, aku akan pergi sendiri. Tanpa bantuanmu, aku benar-benar tidak membutuhkan bantuanmu. Biar aku temani kamu." Carson masih menjawab dengan kalimat pendek. "Tapi ini kan adalah toilet wanita. Bagaimana bisa kamu menemaniku?" Arila panik dan mencari alasan. "Tamara, tutup toilet wanita ini. Larang siapapun masuk dan keluar." Carson menoleh ke asistennya. Hal sekecil itu tidak akan menyulitkan bagi direktur dari Esses.